Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kemarin itu saya nemu HP ini di harga 1,5 juta kondisi baru. Dan menurut saya speknya oke banget, merata nggak unggul satu sisi aja. Prosesor kencang di harganya, layar AMOLED Full HD+, kamera bagus, dual speaker stereo, fast charging 33 watt, dan lain-lain. Jadi ini adalah Infinix Note 12 2022, karena itu ada versi Note 12 2023. Memang bukan seri terbaru ya, tapi mengingat harganya yang udah murah dan speknya nggak kalah dengan keluaran terbaru, rasanya bisa banget jadi opsi. Nah, sebenarnya awalnya ini kondisi masih plastikan ya, dan nggak tahu saya buat videonya kapan, jadi ya saya buka lebih dulu untuk memastikan kondisinya baik-baik aja. Karena kalau kita buka setelah transaksinya udah otomatis selesai dan ternyata ada minusnya, itu udah nggak bisa komplain lagi. Oke, tampilan boxnya seperti ini. Di sini ada tulisan gede Note 12, AMOLED 6,7 inch Full HD Plus True Color. Kemudian di bagian belakang ada keterangan spesifikasi. Kalau kalian pengen baca, pause aja di bagian ini, karena kalau dibaca ini bakal panjang banget. Pada intinya ini versi storage 128 GB, RAM-nya 8 GB. Oke, lanjut kita buka. Di sini yang pertama ada si HP-nya. Terus dapat kartu perdana smartphone, SIM ejector, kertas X-Club yang motifnya kayak uang kertas, terus buku panduan dan kartu garansi, terus dapat case juga. Nah, di sini tipenya soft case ya, clear bukan hard case. Kemudian ada kabel USB Type-C dan terakhir kepala charger dengan output maksimal 10 volt 3,3 ampere alias 33 watt. Mantap, kenceng di harga segini. Oke, sekarang kita lihat di HP-nya Infinix Note 12 2022. Nah, yang saya punya ini warna putih atau Infinix itu nyebutnya Snowfall. Untuk bahan back covernya ini dari plastik tapi finishingnya menyerupai kaca. Dan ini nggak gampang jiplak bekas sidik jari. Finishingnya itu semacam ngedop dengan efek glitter, cuma ada sedikit bagian dengan motif polosan aja. Untuk kameranya ada 3 yang ada dalam satu frame kotak, dan ini di mata saya lebih enak dilihat ya daripada HP-HP zaman sekarang yang desain kameranya itu kebelet iPhone. Kemudian untuk frame sampingnya ini juga berbahan dari plastik dengan finishing silver metallic. Oke, kita cek untuk interface persisinya. Di samping kanan ada tombol power yang merangkap juga sebagai sensor media sidik jari. Terus di atasnya ada tombol pengatur volume. Di sisi atas kosong aja. Lanjut di sisi kiri ada slot SIM tray. Nah, di sini punya tipe triple slot ya. Modelnya itu bolak-balik, bukan yang tersusun sejajar memanjang. Terus di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port USB Type-C dan lubang untuk speaker. Terus di bagian belakang ada tulisan Infinix, triple kamera dan kuat LED flash ya, karena LED flashnya itu ada 4. Kemudian di bagian depan, nah dari bawaan layarnya ini sudah terpasang screen protector ya. Ada kamera depan, lubang untuk speaker kedua yang juga berfungsi sebagai earpiece, sensor-sensor dan LED flash untuk kamera depan. Yuk lanjut kita nyalakan. Oke, seperti ini ya tampilan home screen dari Infinix Note 12. Jadi posisinya ini sudah saya install beberapa aplikasi tambahan dan sudah saya update ke firmware terbaru untuk saat ini. Kita tes dulu untuk performa sensor media sidik jarinya. Mantap. Di sini punya performa yang cepat ya, kerasa instan, dan yang pasti juga udah akurat banget. Nah, untuk model kameranya ini masih pakai water drop notch dengan model huruf U, bukan huruf V yang kayak sempak itu. Untuk bezel hitam di sekeliling layarnya cukup simetris ya, walaupun bagian dagunya sedikit lebih tebal, tapi bukan yang tebal banget. Karena di harga segini untuk HP keluaran terbaru nggak ada yang lebih tipis dari HP ini. Untuk ukurannya 6,7 inch, resolusinya udah Full HD Plus, bukan yang HD Plus lagi. Dan panelnya udah AMOLED cuy, jadi layarnya ini memang kerasa jernih ya, dan tajam khas AMOLED. Cuma ya AMOLED-nya beda kelas lah dengan AMOLED HP yang harganya 3 juta ke atas. Tapi setidaknya udah lebih baik lah daripada yang cuma IPS. Fitur pengaturan suhu warna di sini nggak ada ya, jadi secara default aja. Dan refresh rate layar masih 60 Hz, belum 90 Hz atau ke atas. Tapi dilihat dari harga, dapat panel AMOLED Full HD Plus aja udah oke banget. Terus di sini juga ada pengaturan kecerahan otomatis, jadi bukan yang masih pakai gigi manual ngaturnya.
Nah, saya baru sadar kalau HP ini repack ya setelah lihat masa garansi di aplikasi Gelger. Di deskripsi penjualnya sih juga ditulis repack. Ternyata punya saya ini garansinya udah habis sejak Agustus 2023. Jadi anggap aja nggak ada garansi. Tapi HP-nya sih ini benar-benar baru kok. Cuma ya itu udah pernah dibuka dan diaktifkan garansinya. Cek di tentang ponsel. Nah, ini versi terakhir yang didapat untuk saat ini ya, yang awalnya XOS versi 10.6 Android 12. Sekarang udah naik ke versi Android 13 dengan XOS versi 13.0. Dan security patch level ada di 5 Oktober 2023. Jadi seri ini masalah update software ya masih diperhatikan lah, karena keluarga Trescent Holdings, entah itu Infinix, Tecno, Itel itu jarang banget yang dapat naik versi Android. Nah, di sini ada keterangan spek yang cukup lengkap seperti prosesor, kamera, dan lain-lain. Untuk fitur virtual RAM di sini bisa ditambah sampai 8 GB, jadi plus RAM asli yang 8 GB totalnya 16 GB. Fitur spesial yang saya paling suka dari seri Note Infinix ini adalah multi jendela kilat atau jendela mengambang. Dan fitur ini bisa jalan di aplikasi YouTube. Caranya swipe 3 jari ke atas dan masih bisa kita minimalkan jadi icon aja. Fitur ini nggak bisa dilakukan di MIUI ya, harus berlangganan dulu YouTube Premium, sedangkan di sini gratis. Lanjut kita cek di aplikasi yang sudah saya install. Nah, di sini mantep ya, storage-nya udah bertipe UFS. Kalau dilihat dari kecepatan baca dan tulis saat dites di aplikasi AnTuTu Benchmark, ini tuh versi 2.1. Terus untuk SoC pakai MediaTek Helio G96 12 nanometer, GPU Mali G57 MC2. Sebenarnya konfigurasi prosesor ini tuh mirip-mirip dengan Helio G99, Dimensity 700, Dimensity 810, dan Dimensity 6080. Cuma beda clock speed dan fabrikasi aja. Yang saya sebut beberapa tadi 6 dan 7 nanometer, sedangkan ini 12 nanometer. Jadi lebih panas dan boros aja. Kalau performa sepengalaman saya cukup stabil ya, maksudnya itu nggak semenurun seperti Helio G90T. Dan di harga segini udah mantep banget lah. Terus untuk screen tadi udah saya sebut ya, resolusi Full HD+, penyimpanan RAM 8GB, storage total 128GB yang bisa kita pakai sekitar 109GB. Kamera 50 megapiksel, kamera belakangnya itu pakai sensor Samsung S5K GN1. Dan 16 megapiksel depannya pakai sensor Hynix H1631K. Terus untuk baterai 5000 mAh dan support fast charging yang kenceng di harga segini, yaitu 33 watt. Itu udah saya coba ngecas dari 5% sampai penuh butuh waktu 1 jam 40 menit. Ya, sepengalaman saya memang kecepatan fast charging Infinix tuh lebih lambat ya dibanding brand lain dengan nilai sama, semisal sama-sama 33 watt. Di Samsung aja 25 watt baterai 5000 mAh itu nggak ada 1,5 jam. Terus untuk WiFi di sini yang pasti udah support 5 GHz. Untuk sensor cukup lengkap ya, cahaya pasti ada, magnet ada, gyro juga ada. Cuma di sini tuh gyronya masih pakai virtual alias software belum hardware, jadi kerasa delay. Nah, Helio G9 ini di AnTuTu Benchmark versi 10 dapat skor 360 ribuan. Cuma di sini pakai AnTuTu 3D-nya itu pakai versi light ya. Karena minimal bisa AnTuTu 3D versi standar itu RAM-nya minimal 12 GB. Skor CPU, GPU kalian bisa lihat sendiri. Di harga 1,5 juta, skor segini udah termasuk tinggi ya. Dan buat harian casual standar ini udah enak banget. Buat sosmed, buka-buka marketplace, TikTok kan harusnya lancar banget. Kalau buat ngegame, kelas Genshin Impact pun juga masih ngangkat. Terus untuk multitask seperti kebanyakan Infinix, di sini support 5 titik sentuhan aja, belum 10 titik sentuhan. Tapi untungnya buat main real drum ini tuh udah enak banget ya, responsif, nggak kerasa delay. Nah, baterai 5000 mAh-nya ini saat dites di aplikasi PCMark itu dapat baterai life 10 jam 37 menit. Ya, standarnya Helio G96 memang nggak bisa dikatakan yang awet banget. Kalau Helio G99 itu bisa di atas 12 jam. Dan udah saya coba buat main game Mobile Legends settingan Ultra 60 FPS, 1 jamnya itu berkurang 18% menggunakan jaringan WiFi. Kalau pakai data seluler itu pasti lebih boros lagi. Jadi semisal full 100% bisa buat main ya 5 jam lebih lah. Ingat ya, Ultra 60 FPS. Jadi yang nggak boros-boros banget lah. Kalau Genshin Impact settingan lows 45 FPS malah sedikit lebih hemat. 1 jamnya itu berkurang 16%. Kalau buat pengalaman main game sekelas Genshin Impact Helio G96 dengan RAM 8 GB ini masih sanggup banget ya.
asal settingan menyesuaikan. Lowes 45 fps, dapat rata-rata 35 fps dan itu cukup stabil. Kalian bisa lihat sendiri untuk grafik fps-nya. Dan main 25 menit pun performanya stabil ya, nggak makin lama makin menurun. Kalau untuk Mobile Legends juga masih aman, memang di sini belum bisa 90 fps, wajar refresh rate layar masih 60 Hz. Settingan grafik ultra 60 fps, dapat rata-rata 56 fps. Dropnya seringnya masih di atas 54 fps. Dan main beberapa match pun performanya stabil ya, nggak makin lama makin ngedrop meskipun suhunya mencapai 42 derajat Celcius. Kontrolnya juga enak, nggak kerasa delay. Untuk game lain saya belum coba lagi. Yang pasti kalau buat game PUBG itu gironya bakal delay karena masih pakai giro software. Kemudian kita lihat di bagian kamera. Jadi kamera belakangnya ini anggap aja cuma satu yang 50 megapiksel. Dua lainnya anggap aja sebagai pemanis, lensa depth dan key VGA. Terus untuk depan resolusinya tinggi 16 megapiksel, bukaan f/2.0. Oh ya, untuk kamera belakangnya ini punya bukaan yang lebar ya, jarang kita temui di harga segini, yaitu f/1.6 yang harusnya hasil fokusnya lebih cakep ya, blur backgroundnya itu lebih dramatis. Menu-menunya ada film, terus video, belakang dan depannya ini bisa merekam hingga resolusi 2K 30 fps. Cuma di sini di resolusi berapapun nggak ada yang namanya AIS. Jadi bakal geter videonya kalau buat jalan. Terus untuk mode pro atau manualnya shutter speed bisa sampai 30 detik. Mantap, manual fokus juga pasti ada. Hasil kamera belakang dan depan saya akui bagus banget ya di harga segini. Kalian langsung bisa lihat aja contoh hasilnya. Nah, ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakangnya ya. Ini saya atur di resolusi 2K 30 fps. Ini lagi panas banget. Ya wajar di pantai. Nah, sedangkan ini untuk hasil rekaman video dari kamera depannya ini cuma 2 piks. Jujur ya, saya akui kamera depannya ini entah itu foto ataupun video itu bagus banget. Cuma ya memang untuk video ini kerasa geter karena nggak ada yang namanya stabilisasi. Nah, untuk kualitas dual speaker stereonya ini ya biasa aja ya kalau dibandingkan dengan dual speaker stereo HP yang harganya itu di atas 3 juta. Karakternya sedikit cempreng dan detailnya agak mendem, tapi setidaknya udah lebih enak dan mendingan lah daripada yang cuma satu speaker aja. Oke, itu aja ya untuk video kali ini. Gimana? Worth it gak menurut kalian di harga 1,5 juta? Kalau menurut saya sih bisa banget jadi opsi. Gaming masih oke. Layar mantap AMOLED Full HD Plus, kamera bagus, fast charging kenceng 33 watt, cuma ya itu lupakan garansi. Dan memang sih ada yang lebih kenceng dengan harga sedikit lebih mahal yang saat ini lagi rame banget, lagi viral, yaitu itel P55 5G dengan Dimensity 6080. Tapi menurut saya HP ini tuh cuma unggul performa aja sih dan jaringan 5G. Lainnya itu B aja, bahkan ada yang di bawah rata-rata. Tapi wajar sih banyak yang dipangkas untuk menyesuaikan harganya. Dan gamingnya meskipun secara pro sih kesannya wow, tapi setelah saya coba ada satu hal yang jadi gak enak banget buat gaming, yaitu kontrolnya kerasa delay banget.
Nantilah ya untuk video review lengkapnya. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.